Pak Dodi, cerita dong sama kita awal perjumpaan Pak Dodi dengan HNI itu gimana sih? Oke, perjumpaan saya di HNI mulai 2012. 2012. Belum gabung. Oh, belum gabung. Terus gimana cara gabungnya? Halo teman-teman sekalian, sahabat HNI. Ini di depan saya ada produk-produk HNI. Produk-produk ini akan diberikan kepada sahabat HNI semua. Nah, bagaimana caranya? Silakan Anda follow akun medsos kita yang ada di bawah ini. Lalu kemudian subscribe dan tekan lonceng di channel YouTube Gen HNI Achiever buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sahabat sekalian. Hari ini saya sedang berkunjung ke BC Subang 1 dan nanti mau ngobrol-ngobrol santuy dengan pemilik BC Subang 1, Pak Dodi Wibisana. Nih saya sedang di BC Subang 1 ya. Kita lihat nih masuk. Oke, kita cekidot ya. Masuk, jangan lupa di subscribe di channel YouTube Gen HNI Achievers dan tekan loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi, dan tuh banyak banget ya video-video edukasi kita. Oke, jangan lupa ya. Cek, kita lihat nih. Nih BC Subang 1. Oke, nih ya. Ini halal matnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, buka ya. Oke, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Gen HNI Achievers. Alhamdulillah, sahabat HNI dimanapun Anda berada, Achievers Team, hari ini saya berkesempatan berkunjung ke BC Subang 1. Masya Allah, bersama dengan owner BC Subang 1, Pak Dodi Wibisana. Masya Allah, beliau adalah salah seorang leader HNI yang ini keren banget. Nah guys, kita akan dengerin nih gimana Pak Dodi bisa membangun bisnis HNI-nya sampai memiliki BC yang keren banget. Ini produknya lengkap, tempatnya nyaman, Masya Allah. Oke, langsung saja ya. Assalamualaikum Pak Dodi. Apa kabar Pak Dodi? Baik. Ini lagi ada acara ya? Kebetulan lagi SBP. Oh, lagi ada SBP guys. Via Zoom juga. Oh, via Zoom. Masya Allah, berarti Pak Dodi sudah menciptakan para leader-leader baru nih kalau udah bikin SBP kayak gini nih. Masya Allah, luar biasa. Pak Dodi, cerita dong sama kita awal perjumpaan Pak Dodi dengan HNI itu gimana sih? Oke. Perjumpaan saya di HNI mulai 2012. 2012. Belum gabung. Oh, belum gabung. Terus gimana cara gabungnya? 2012 itu umur saya 35, pengen usia 40, gimana pensiun ini? Oh, tadi sebelumnya sebagai apa? BRI. Oh, BRI. Bank BUMN. Oh, BUMN. Beliau karyawan BRI, guys. 17 tahun tuh kerja. 17 tahun di karyawan BRI. Sekarang udah pensiun? Insya Allah, alhamdulillah. Oh, 3 tahun ya. Udah 3 tahun guys. Oke, Masya Allah. Jadi 2012 umur 35 kita kepikir tuh, kok kerja gini-gini amat ya. Masa sih mau 8 jam, 10 jam setiap hari pulang balik. Sekarang Sabtu Ahad bisa masuk. Saya mulai berpikir, apa ada bisnis ya istilahnya kita bisa longgar waktu, kita bisa hasilnya mungkin deret ukur ya. Wah, iya. Berlipatnya luar biasa. Akhirnya ketemunya MLM setelah. Setelah dulu. Iya. Yang jual lisensi. Tapi cuma 3 tahun. 3 tahun. 2012 sampai 2015. Akhirnya saya justru ketemu di downline-nya yang pertama itu, Pak, kenapa nggak HPAI? Dulu masih HPAI. HPAI ya. Masih HPAI. Apa sih HPAI gitu ya? Ngobrol-ngobrol sampai 3 kali. Sampai 3 kali menawarkan. 3 kali ditawarin? Iya, belum. Enggak dulu. 3 kali. Ganjil semua ya, 3 kali. Akhirnya apa sih salah satu produknya?
disodorkanlah mungkin dulu zaman BBM ya, gambar minyak but-but. Oh, iya. Ngobrol lah dengan istri dulu, setahu beliau, teman beliau di Rohis di SMA-nya itu memang ada ini, produk ini, itu tahun-tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an. Berarti secara saya karena lulusan ekonomi juga berpikir kenapa ini tahun 2000-an barang ini, produk ini, MHS ini, dulu MBB ya, bisa bertahan sampai 2015. Iya. Tanpa ada di toko, tanpa ada iklan. Nah dari situ mulai saya, mungkin ini jalan saya. Ini mungkin jalan juang saya. Oke, dari situ 2015 bulan Agustus akhir, tadinya mau langsung stokis 5 juta. Ternyata kan sudah lewat tanggal dan nomor ID aja. Oh iya. Dan langsung saya pengen stokis, cuma belum punya mitra. Gimana bisa? Ya. Bisa ya. Mentor saya bilang bisa. Akhirnya saya bilang saya mau belajar gimana cara ngejalanin bisnis. Tolong mitra-mitra mentor saya yang di Subang belanja ke saya. Sekalian saya belajar bagaimana punya mitra, bagaimana ya meniru mentor. Iya. Akhirnya 30.000, 5 juta kirim. Tolong pilihkan produknya. Nggak ngerti. Ngertinya MBB datang 2 dus apa 3 poli gitu ya. Iya. Taruh ruang tamu baru bingung. Jadi mentor yang milihin produk. Iya. Oh, masya Allah. Nggak ngerti. Pokoknya ngertinya cuma MBB, terus sekarang MHS. Itu aja. Kirim datang, gimana ngelakuinnya. Nah, mulailah satu persatu mitra-mitra crossline, orang lain kita belajar Mas. Oh ternyata saya harus dari nol lagi. Masya Allah. Dari nol lagi membina mitra, mencari mitra. Kan sebelumnya saya juga dari zaman kuliah itu udah banyak MLM lah. Iya. Dan yang sampai sekarang masih tiarap dan belum menambah produk banyak. Tapi justru HNI, HPI, zaman dulu HPAI kok makin nambah produk. 10.000 dulu nggak ada, 30.000 itu malah kita mendapat manfaat lebih dari 30.000. Lebih banyak dari 30.000. Betul. Iya, Tibun Nabawi kita dapat, silaturahim kita dapat, rezeki kita dapat insya Allah gitu kan. Jadi menambah dan kemudahan produknya insya Allah mudah untuk ditembus ke share market yang kita tuju gitu. Jadi kita nggak perlu berpikir kita harus menemukan orang sakit dahulu baru bisa kita prospek. Nggak gitu juga. Justru kalau kita mencari orang sakit untuk jadi mitra, nanti dia pulih atau ini udah selesai. Udah nggak lagi. Nah, doanya juga jadi jelek. Sakit dulu masa ya, jangan sakit dong. Ngedoain orang sakit terus jadinya. Lebih baik kita perbanyak orang sehat. Hijrah produk seperti tagline yang di bawah ini. Iya. Kita bisa hijrah deterjen, hijrahnya sabun ya, kita hijrahnya siwak odolnya, silahkan. Itu mudah sekali justru. Nah dari situ ya bertahaplah kita. Yang paling memicu mungkin karena saya niat resign 2015 belum resign. 2015 belum. Jadi banyaknya online. Nah mungkin para sahabat banyak yang masih kerja ASN dan sebagainya, pengusaha dan aktivis apa misalnya. Bagaimana bisa online dulu kok baru offline kan? Bisa jadi BC, leader dan sebagainya. Karena saya terpicu melihat daftar penghasilan dan daftar pangkat. Ternyata untuk beralih dari pekerjaan lama dan sekarang harus bisa survive dengan penghasilan yang tidak jatuh, ya harus ED, pangkat besar, pangkat tinggi, dan omset harus minimal 54.000 optimal dong, minimal. Jangan ED 2-3 ribu ya enggak juga. Nah dari situ mulai terpacu, bisa nih 10 juta, 7 sampai 10 juta dapat. Nah dari situ mulai bulan pertama saya harus M, bulan kedua saya harus SM, bulan ketiga harus EM, terus saya kejar. Masya Allah. Sampai di titik saya ada event mentor saya KHT Misabil di Karawang. Itu tahun 2016, mungkin bulan Septemberan ya. September 2016 September berarti saya 1 tahun 1 bulan sudah bergabung. Itu saya posisi di
di direktur. Oh, 1 tahun udah direktur ya? Direktur 1 tahun 13 bulan berarti ya, 13 bulan saya direktur. Ketemu mentor saya Pak Wahyu di Kerawang, nitip pesan sambil memberikan plakat Rising Star gitu ya. 2016 Rising Star Jawa Barat. Antum kena tegur sama Pak Rofik dulu, direktur marketingnya sama Pak Rofik. Bahwa antum udah TPG-nya 40.000 sampai 50.000 tapi masih direktur. Tolong sebelum akhir tahun 2016 kejar ED-nya. Sebentar Pak Dodi. Iya. 1 tahun total poin grup sudah 40.000. Iya. Wow. 40.000 13 bulan itu berarti omset sudah di angka 150 jutaan ya. Insyaallah. 1 tahun bro. 1 tahun. Dan saya tersadar memang yang saya lihat pertama kan itu pangkat ED dan bonus 7-10 juta lebih. Memang tujuan saya untuk resign tuh begitu, dan ternyata bersambut. Saya coba kejar ED-nya di 2016 sisa 3 bulan itu, dan di awal 2017 saya LED dan langsung berangkat ke Singapura, Malaysia. Wow. Edutur. Guys, 2015 gabung, awal 2017 nggak sampai 2 tahun guys. Nggak sampai 2 tahun Pak Dodi dari sejak gabung pertama, jadi dari anggota biasa sudah menjadi LED. Ya, dengan omset di atas 50.000 poin dan dapat reward Edutur Singapura Malaysia. Saya juga ikut waktu itu. Kita bareng-bareng party ya. Kita putar aja. Jadi memang luar biasa. Dari situ saya memang dari 2012 yang tadi diceritakan bahwa di usia 40 berarti kan 2017 ya. 2017. Kobul. Masya Allah. Kobul bisa resign. Bisa resign dengan posisi istilahnya gaji BRI dan gaji ya istilahnya kita dapat dari HNI dan masih berturut-turut sampai saat ini bisa tidak merubah kehidupan sehari-hari lah. Jangan-jangan 3 kali lipat gaji. Insya Allah. Jadi saya tagline-nya waktu sebelum LED di ngisi lah di acara-acara bahwa 17 bulan saya bergabung HNI itu 2 kali lipat saya dapat daripada yang 17 tahun saya kerja di Bank BUMN terkemuka. Nah, itu sempat digaungkan waktu itu gitu kan. 17 bulan di HNI bisa 2 kali lipat dan 17 tahun di BRI gitu. Atau Bank BUMN lah. Wow. Pak Dodi. Nah, perjalanan Pak Dodi ini dahsyat banget nih, 17 bulan. Dalam 17 bulan ngapain aja sih? Ya banyaknya online. Kalau lihat postingan zaman dulu saya itu ya. Iya. Setiap sebelum berangkat kantor saya udah membungkus ya minimal 5, 7, 8 paket kemana-mana. Dan itu mitra semua. Saya jadikan mitra, nggak ada yang konsumen ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah 70-80% jalan semua. Iya sih Pak Dodi kan pergi pagi pulang malam gitu ya karena kerja. Jadi selama 17 bulan jadi LED ngerjainnya banyakan online. Banyakan online. Apalagi sekarang, wah ini Pak Dodi bisa berlipat-lipat nih kondisi sekarang kita ya yang banyak kerjaan online justru, Masya Allah. Jadi kondisi pandemi ya seperti mengulang yang sudah terbiasa kita lakukan aja. Online lebih banyak online ya. Kalau sekarang mungkin zaman dulu mungkin ganti DP BBM ya. Kalau sekarang mungkin udah ganti WA, ganti di Facebooknya, di Instagramnya gitu. Iya. Tapi yang lebih penting memang kata mentor itu follow up lebih dahsyat. Follow up guys. Jadi kalau udah mendaftarin jangan lebih dari 2 kali 24 jam dong. Follow up. Mau online mau offline silakan. Masya Allah. Itu lebih dahsyat lagi pengaruh. Tuh. Pak Dodi, 17 bulan banyak nggak sih suka dukanya? Oh banyak lah. Saat istri saya sempat nabrak angkot juga perjalanan ke ekspedisi tuh. Kan saya di kantor tuh. Iya. Jadi masuk ekspedisi sama istri. Masya Allah. Jadi HNI dikerjain juga bareng istri. Bareng kapal. Mesti. Mesti kapal. Karena saling menunjang. Apapun itu kalau tidak dapat ridho apalagi ya kita jadi terseok-seok. Jadi seperti kita berjalan dengan satu kaki, lari dengan satu kaki. Jadi mesti harus ada support. Istrinya aktif, suaminya
nganterin belanja, Oh. ya, atau nganterin HS, ya mesti kayak gitu. Dan suaminya mesti belajar jadi MC-nya, seperti itulah. Jadi akhirnya ya berkembang, kita kemampuan berkembang terus. Kita harus bisa sekarang, apalagi harus teknologi model Pak Adi nih, kita udah bisa ada channel YouTube. Ya ini jadi inspirasi sebenarnya. Kapan ya saya punya? Ya seperti itulah. Padahal saya belajar sama Pak Dodi loh. Pak Dodi dulu ngejalaninnya online. Saya gaptek di online justru. Offline menuju online. Jadi kita luar bareng-bareng biasa. lah sinergi online dan offline. Insya Allah dakwah ini mesti berkesinambungan. Pak Dodi, dalam perjalanan Pak Dodi sampai sekarang, ada nggak sih pernah kepengen mundur, kepengen menyerah dalam menjalankan bisnis HNI, Pak? Sedetik dua detik ada. Itu manusiawi ya, tapi Hmm. tetap kita ingat bahwa cita-cita saya, terutama yang utama di usia 35, pengen usia 40 itu menikmati dan lebih bebas lagi, ngatur waktu dan segala macam. Tapi ya karena mimpi itu kuat dan terbayang jelas, jadi akhirnya roadnya, jalannya itu dibukakan. Masya Kemudian dibukakan, tahu-tahu muncul jalur ini, tahu-tahu muncul. Padahal kita belum ketemu orangnya gitu. Belum ketemu orangnya, tapi mereka mindsetnya kokoh, yakin, hijrah produk, ya akhirnya pengaruh ke omset besar kita gitu. Wow. Omset besar kita. Masya Jadi Allah. di mana kita yakin sepenuh hati, ya insya Allah ke vibrasi menceritakan, mengajak dan memakainya itu udah pasti dapat. Ke calon mitra pun kita sedikit ngomong udah ngerti mereka. Oh guys, ini yang harus kita pelajari guys. Sedikit ngomong, mitra langsung klik, langsung ngerti. Wah, beruntung ya kita ketemu Pak Dodi di pagi yang cerah ini di Kota Subang, Masya Allah. Nah, Pak Dodi, apa tips Pak Dodi ngejalanin HNI, kemudian dalam waktu 17 bulan di LED dan tetap bisa bertahan sampai sekarang, punya visi yang keren ini ya. Ini dari beberapa BC yang saya datang ini keren banget ini, nyaman lah di sini ya. Ada tipsnya nggak nih, Pak? Kalau tips yang utama sih istiqomah aja. Istiqomah. Istiqomah aja, apapun yang terjadi kita tetap HNI. HNI dalam arti segala solusi permasalahan, kebutuhan dan apapun itu, kesehatan, kita perlu bisnis, kita gali di HNI. Deketin mentornya, jangan dijauhin. Apa yang kita belum mengerti, tanyakan. Dan kalau kita tidak bertanya, kita tidak interaktif, kita tidak merapat, kita tidak jarang ketemu, apalagi teleponan jarang, cuma sapa hai, ya kita nggak dapat feel itu gitu. Kalau udah dapat feel itu, ya insya Allah kita selain belajar sama mentor, kita belajar dari Pak Adi, belajar dari Bu Oni, dari Pak Firly, silakan. Kalau leader itu kita tempat belajar banyak. Kalau mentor upline mungkin 1, 2 atau berapa di Avo kita bisa lihat. Tapi kalau kita belajar leader tuh sangat banyak sekali dan kita bisa petik, ambil yang manfaat, yang plus-plusnya agar tabungan positif kita bertambah. Masya Allah. Jadi akhirnya kita bisa menguatkan yang lain, kita bisa menguatkan membantu mitra yang memerlukan HNI sebagai jalan juangnya, sebagai jalan pengobatan, kewasilah, kepulihan dan sebagainya. Jadi semakin kita yakin, ya kita bisa menularkan itu yakin. Istiqomah itu udah pasti. Enaknya di HNI itu kita para leader ini bukan bukannya kompetisi yang saling sikut ya, tapi fastabiqul khairat, mungkin lebih tepatnya, dan kolaborasi. Keren banget lah ya. Jadi nggak pelit ilmu, apalagi duit. Wah, itu nggak pelit banget tuh. Saling mengisi. Masya Allah teman-teman. Oke, Pak Dodi, ada pesan-pesan apa nih buat sahabat-sahabat HNI supaya bisa sukses kayak Pak Dodi? Pesan saya, jangan terpengaruh sebelah. Jangan terpengaruh, tergiur yang instan, yang jarak cepat, nggak bisa gitu. Karena berpikir HNI ini besar, kita spare lah 3-5 tahun benar-benar perih, benar-benar kita lihat leader kita di atas bagaimana membangunnya gitu. Ada yang leader, mentor saya juga tidak bisa kendaraan bermotor, motor pun nggak bisa, tapi dia setelah beres anak-anak sekolah sebelum jam 10 itu keliling komplek. Masya Allah. Kita bisa mendiri itu keliling komplek, dan sekarang leader besar, Led Prime, ke Eropa dengan Pak Adi malah. Jadi dari situ kita bisa. Siapa ya?
Mulai Lailatul Mahfir. Oh, mulailah. Iya. Dari situ kan saya bisa motor. Saya laki-laki kok nggak bisa minimal mengikuti keistiqomahan beliau. Seperti itulah gitu. Luar biasa. Jadi jangan jadikan kelemahan atau ketidakmampuan kita dalam hal tertentu, misalnya tidak bisa bawa kendaraan, jadi mager, tidak bisa aktif, tidak bisa mengembangkan pasar. Nah, jangan. Insya Allah rahmat Allah itu luas. Kalau cari dunia itu seperti itu. Jadi pasti ada jalan yang kemudahan untuk kita sukses persiapan. Jangan berputus harapannya seperti itu. Luar biasa guys. Kita sudah dapat banyak banget ini inspirasi dari Pak Dodi, mulai dari awal motivasinya, kemudian tips-tipsnya. Wah ini rasanya sih pengen kita ngobrol lebih lama ya. Coba ya nanti kita mudah-mudahan ada kesempatan lagi bisa ngobrol dengan Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi atas waktu dan motivasi serta inspirasinya buat kita. Oke teman-teman sekalian, dukung terus ya kita di channel YouTube Gen HNI Achiever untuk mendapatkan inspirasi, motivasi, dan energi positif dari leader-leader HNI dan orang-orang yang sukses. Dan juga jangan lupa tuh kita banyak edukasi-edukasi tentang herbal, tentang kesehatan yang diisi oleh Bu Dr. Fajria. Oke ya, subscribe and tekan tombol loncengnya. Bagikan sebanyak-banyaknya. Kita nggak pelit, bagiin aja nggak apa-apa. Semoga mendapatkan manfaat buat kita semuanya. Amin. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.